Oke, setelah ini kita langsung mempraktekkan bagaimana caranya menghitung konversi dari Hijriah ke Masehi. Sekaligus kita menentukan bagaimana cara menentukan pasaran dan hari dalam kalender Hijriah. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan tahun tam, karena tahun tam ini sangat penting sekali kita gunakan atau kita pakai dalam perhitungan kalender. Tahun tam itu tahun yang telah dilalui. Nah, caranya itu adalah tahun dan bulannya itu dikurangi 1, namun harinya tetap. Nah, saya contohkan. 11 November 1982, maka tahun tamnya berapa? 11 harinya tetap November. Dari 11 bulan 11 maka dikurangi 1 menjadi 10 bulan. Kemudian tahunnya dikurangi 1 menjadi 1981. Itu adalah namanya tahun tam. Nah, coba kita mencontohkan penentuan hari dan pasarannya dulu. Kita mencontohkan tanggal 30 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Yang pertama tahapnya kita tulis dulu bahwa tanggal 30 Rabiul Awal itu bulan ketiga, kemudian tahunnya 1442 Hijriah. Nah, maka tahun tam atau tahun yang dilalui tadi yang dikurangi adalah bulan dan tahun. Maka tahunnya dikurangi 1, 1442 menjadi 1441. Kemudian bulannya dikurangi 1 menjadi 2 bulan. Kemudian harinya tetap 30 hari. Nah, setelah ini tahunnya kita bagi 30 menjadi 40 daur. Lebih atau sisa 1 tahun. Oke, sisa ini kemarin kita sudah bahas, karena di dalam konversi Masehi Hijriah juga menggunakan sisa. Tapi saya ulangi lagi, nyari sisa. Bagaimana caranya nyari sisa? Nah, 1041 itu dibagi 30 menjadi 48, tetapi ada sisanya. Nah, ini yang kita cari sisa tepatnya ini. Cara mencari sisa bagaimana? 1441 dikurangi hasilnya ini 48 dikali 30, maka sisanya adalah 1. Kalau untuk kalender atau untuk perhitungan penanggalan ini, saya sarankan teman-teman untuk memakai kalkulator biasa aja. Oke, sudah paham ya terkait dengan pencarian sisa. Setelah ini 48 daur ini kita kali 10631 hari. Saya kasih warna kuning, ini berarti sifatnya adalah tetap. Maka hasilnya adalah 510288 hari. Nah, kemudian sisa 1 tahun ini kita dikali 354 hari ditambah 0 hari. Nah, 0 hari ini ada ketentuannya masing-masing. Jadi ini berbeda-beda. Saya bilang berbeda-beda. Nanti saya jelaskan terkait dengan 0 hari di slide setelah ini. Hasilnya adalah 354 hari. Kemudian 2 bulan itu jumlah harinya 59 hari. Ini sama seperti minggu lalu. Teman-teman langsung lihat saja di dalam kalender Hijriah pada tahun Kabisat, karena 1442 ini adalah tahun Kabisat. Kemudian ditambah 30 hari, maka hasilnya adalah 510731. Sama seperti minggu lalu, penentuan harinya dibagi 7. Kemudian kita nyari sisanya, sama seperti tadi nyari sisanya. Nyari sisanya adalah 731 dikurangi hasil ini dikali 7, maka sisanya adalah 4. Nah, 4 ini teman-teman bisa langsung lihat atau dihitung saja. Dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Maka 4 ini adalah hari Senin. Kemudian pasarannya sama dibagi 5.
sisanya adalah 1, yang dipakai adalah 1, yaitu Legi. Karena mulainya itu Legi dalam penanggalan Hijriah. Maka kesimpulannya, tanggal 30 Rabiul Awal 1442 itu jatuh pada Senin Legi. Teman-teman bisa cek di kalender. Nah, ini yang saya bahas tadi. Kalau mengenai sisa saya tidak akan membahas lagi karena sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Kita mencari hasil 0 tadi atau sisa tahun. Yang tadi apa? Sisa dikali 354 dikali bla 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 hari. Nah, oke. Saya bilang bahwa urutan dalam tahun kabisat ini sangat penting sekali. Nah, untuk penentuan ini salah satunya. Saya contohkan tadi. Sebelumnya tadi sisa 1, ya kan? Sisa 1. Maka ini minimal 2. Makanya saya bilang tadi saya tulis 0. Karena apa? Ini minimal 2. Maka hasilnya adalah 0 hari. Jadi 1 dikali 354 ditambah 0 hari. Karena sisanya adalah 1 tahun. Nah, seandainya sisanya 2 tahun. Oke, kita nyari. Nah, ini sisa 2 tahun itu pada urutan pertama, maka ditambah 1 hari. Kemudian saya contohkan sisa 14 tahun. Di sini tidak ada, maka kita mencari angka yang kurang dari 14 hari, namun terdekat, yakni pada angka 13. Nah, 13 ini urutan ke berapa? Urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika sisa 14 tahun, maka sisanya ini tadi, mohon maaf ini bukan 2 ya, ini sisa berarti 14 tahun dikali 354 hari ditambah 5 hari. Begitu, saya ulangi lagi bahwa ini sisa ini maksudnya sisa 14 tahun, ini salah duanya, sisa 14 dikali 354 hari ditambah 5 hari. Nah, begitulah cara menentukan di rumus sisa tahun ini. Begitulah cara bagaimana menentukan hari dan pasaran dalam kalender Hijriah.